A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tsumma shalatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul sayyidinal mursalin Nabiyullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita hingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita dengan dipertemukannya kita pada bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Hingga saat ini kita berpuasa di hari ke-11 bulan suci Ramadan, di mana hari awal dari hari 10 di pertengahan bulan suci Ramadan, hari-hari yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di hari yang ke-11 ini saya akan menjelaskan keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama dengan memperbanyak amal soleh. Dari apa yang saya ingin bawakan ini, saya akan menyimpulkan dengan 5 poin terpenting. Yang pertama, keutamaan Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan suci Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Salah satu di antaranya adalah bulan di mana turunnya kitab suci Al-Quran, yaitu tetapnya pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Maka dengan keutamaan yang pertama ini, kita yang sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan hendak untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Paling minimalnya yaitu dengan membaca one day one juz, satu hari dengan membaca 1 juz dari kitab suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah dari golongan muslim dan muslimat. Maka dari kesempatan yang istimewa ini, hendak bagi kita yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, hendak untuk memperbanyak amal soleh dan tidak menyia-siakan sedikit pun dari waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harapan kepada Allah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, bersedekah di bulan suci Ramadan. Ketahuilah bahwa teladan kita Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, terutama apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka kedermawanan beliau akan lebih daripada kedermawanan beliau di bulan-bulan lainnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khairi wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, terutama apabila bulan suci Ramadan telah tiba. Maka dengan kita sebagai umat Rasulullah SAW juga teladan kita, maka hendak bagi kita bersedekah seperti apa yang dulu Rasulullah SAW lakukan. Dan bersedekah adalah salah satu amal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka hendak bagi kita di bulan suci Ramadan ini ada apa yang kita sedekahkan kepada orang lain. Minimal dengan kita memberi bukaan kepada orang yang membutuhkan dalam berbuka, yaitu dengan mengeluarkan sedikit dari makanan ataupun minuman untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan dalam berbuka puasa. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Dari poin yang keempat ini, saya akan mengutip
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maka di poin keempat ini, di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari segi sholat, berzikir, bersedekah, bahkan dari puasa yang sedang kita lakukan. Apabila kita merasa waktu di luar dari bulan suci Ramadan, sholat kita berantakan, mari kita rapihkan di bulan suci Ramadan ini. Apabila kita merasa sholat kita masih terlambat, mari kita upayakan untuk bersolat dalam tepat waktu. Dan apabila kita merasa belum mendirikan solat-solat sunnah atau tidak pernah mendirikan solat-solat sunnah di luar bulan suci Ramadan, pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita upayakan untuk mendirikan solat sunnat walaupun hanya beberapa rakaat, terutama dalam solat qobliyah dan ba'diyah ataupun solat sunat-sunat yang lainnya, yaitu dengan solat duha, witir, hajat, bahkan sholat tahajud. Yang kelima, mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan. Dari poin yang kelima ini, saya akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan puasa bagimu sebagaimana telah kami tetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan faidah atau hikmah dari bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka bulan puasa ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa ini Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk mengupayakan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bukan hanya soal menahan makan dan minum. Namun puasa juga termasuk dalam soal pandangan, pendengaran, dan perkataan atau pembicaraan. Maka di saat bulan suci Ramadan, yang perlu kita tahan bukan hanya rasa lapar dan haus, namun kita perlu menahan dari pandangan-pandangan yang kurang baik, pendengaran-pendengaran yang kurang baik, dan perkataan-perkataan yang kurang baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa Allahu hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta atau perbuatan dusta, falaisallahu hajatun, maka sedikit pun Allah tidak sudi untuk menerima puasanya. Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun ia telah menahan haus dan lapar. Maka mari kita hendak menjaga mata kita untuk melihat pandangan-pandangan yang baik, telinga kita untuk mendengar pendengaran yang baik, mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan atau pembicaraan yang baik, dengan mencegah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang fahish, dusta, atau bohong. Karena itu semua akan membuat puasa kita sia-sia. Dan barang siapa yang mengupayakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan dan mengupayakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah ia upayakan dari ketakwaan dan amal solehnya di bulan suci Ramadan tidak akan cepat luput ketakwaannya dan amal solehnya di luar bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan perbekalan untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bertakwa dan beramal soleh, untuk selalu bertakwa dan beramal soleh di bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang baik pada bulan suci Ramadan, insya Allah
akan membuat hidupnya setelah bulan suci Ramadan akan tetap baik. Baiklah, semoga kita bisa mengupayakan untuk bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang istimewa ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamut thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.